Bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Yang berikutnya yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan blokade merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari persaingan bebas. Keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja. Dan yang kelima, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Yang kelima, semakin memudarnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Keenam, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam pemberontakan bersenjata. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Bagian B, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Buthankam dalam membangun integrasi nasional. Poin pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan suspensi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 4. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ketiga, Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara untuk menjaga keamanan. Kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.